Kalau generasi Indonesia, generasi bangsa kita hatinya sehat, yakin ya, insya Allah ya, Indonesia menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang subur, negeri yang adil, dan negeri yang makmur, dan tentunya negeri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi, teman-temanku semua. Kita sering banget sibuk dengan dunia ya, sering scroll medsos ya, ngejar likes, ngejar followers ya, tapi kita lupa mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Padahal hidup kita ini cuma sebentar. Nah, kita bahas ya bagaimana hati kita ini ya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ketahuilah ya, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging ya. Mudghah itu segumpal daging. Nah, apabila mudghah ini ya baik, maka seluruh tubuh akan baik. Tetapi bila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ya, bayangin ya, hati kita ini bagaikan CPU dalam laptop ya. Kalau CPU-nya error, maka semua sistem itu akan kacau. Ya, sama seperti manusia ya. Kalau hati kita rusak ya, penuh iri, penuh benci ya, sombong, maka hidupnya pun akan ikut berantakan ya. Allah sudah memberikan petunjuk agar hati kita ini tidak gelap. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Allahu nurus samawati wal ard ya. Allah adalah cahaya langit, dan Allah adalah cahaya di bumi ya. Jadi hati kita itu butuh yang namanya cahaya iman ya. Jadi kalau hati kita gelap ya, gampang banget itu yang namanya kejebak dosa. Nah, tapi kalau hati kita terang dengan keimanan, ketakwaan ya, jadi kita gampang ya lihat mana jalan yang benar, mana jalan yang tidak benar ya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ya pernah menyampaikan, jadi hati yang hidup itu adalah hati orang-orang yang beriman ya. Hati yang sakit itu adalah hati orang-orang munafik, dan hati yang mati adalah hati orang-orang yang tidak beriman. Allah sudah memberikan penjelasan ya di dalam Al-Quran, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim ya, qul lil mu'minat yaghuddna min absarihin ya. Artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka ya, dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka pun menundukkan yang namanya pandangan. Kenapa Allah menyampaikan agar menundukkan pandangan ya? Karena yang namanya mata itu jalan masuk ke hati ya. Kalau mata kita bebas ya, hati kita itu akan menjadi kotor. Oleh karenanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah menyampaikan ya, pandangan itu bagaikan panah yang beracun ya, panah yang beracun dari panah-panah iblis. Jadi kalau hati mau bersih ya, mulai dari menjaga pandangan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang melakukan musafir ya. Jadi kalau hati kita sehat ya, otomatis sikap kita pun akan menjadi baik insyaallah ya. Jadi bayangkan kalau seluruh ya masyarakat Indonesia ya, hatinya sehat ya, nggak ada iri ya, nggak sombong ya, nggak dengki, nggak ada korupsi ya, nggak ada yang namanya saling menjatuhkan, menyebar hoax ya, pasti negeri kita ini akan menjadi negeri yang aman ya, menjadi negeri yang tentram, sejahtera. Nah, karenanya Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari Allah, dari peringatannya Allah, maka baginya kehidupan yang dongka, kehidupan yang sempit.
Artinya apa? Ya, kalau bangsa ini ya jauh dari Allah, jauh dari penciptanya, hidupnya akan menjadi sempit. Ya, konflik, ketidakadilan, krisis moral, krisis ekonomi. Tapi kalau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidupnya akan lapang, ya. Insya Allah masyarakat akan menjadi masyarakat yang bahagia dan tentunya menjadi bangsa yang makmur. Oleh karenanya Imam Ibn Taimiyah pernah menyampaikan, ya, dalam hati itu ada surga, ya. Siapa yang tidak masuk surga hatinya di dunia, ya, ia tidak akan masuk surga nanti di akhirat. Ya. Jadi kalau setiap individu merasakan surga hati dengan keimanan, dengan ketakwaan, maka insya Allah, ya, negeri kita, bangsa kita pun akan merasa seperti negeri yang penuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kaya dengan keberkahan, ya, bukan hanya dengan materi, dan tentunya dengan akhlak al-karimah. Jadi, ya, menjaga hati itu bukan cuma bikin hidup menjadi bahagia, tapi juga insya Allah akan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera. Karena bangsa ini, ya, nggak cuma butuh pembangunan fisik, ya, jalan, gedung, teknologi, tapi juga butuh yang namanya pembangunan hati, ya, pembangunan ketakwaan dan pembangunan akhlak al-karimah. Kalau generasi Indonesia, generasi bangsa kita hatinya sehat, yakin, ya, insya Allah, ya, Indonesia menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang subur, negeri yang adil, dan negeri yang makmur, dan tentunya negeri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, ya, kalau hati kita sehat, ya, hidup kita pun akan berkah. Kalau hati kita kotor, hidup kita akan rusak. Jadi mari kita sama-sama kita jaga keimanan, kita jaga hati kita jaga pandangan dengan ibadah, salat, baca Quran, dan semua ibadah yang telah disyariatkan agama kita. Semoga bermanfaat, ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.